adik-adik di dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Sebentar lagi kita akan memulai Kids Kingdom Saturday Online Service. Kalian semua pasti sudah tidak sabar ya kan? Kalau gitu yuk kita mulai aja dengan adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dan juga menari bersama-sama. Let's go! Halo adik-adik yang terkasih, sangat bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi sama kalian. Semoga semua sehat selalu dan kabarnya baik-baik ya. Nah, siapa yang masih ingat bulan ini tema kita apa? Ayo, siapa ingat? Wah, jangan sampai lupa ya. Kakak mau ingetin nih, tema kita di bulan September sampai Oktober, yaitu selfless versus selfish. Gimana kita belajar buat jadi orang yang gak mementingkan diri sendiri adik-adik, gak egois, dan mau berbagi sama orang lain. Nah, minggu lalu kita belajar dari kisah Ahab
seorang raja Israel yang serakah menginginkan kebun anggur milik seorang bernama Nabot. Sampai istri Ahab bernama Izabel yang menyuruh Ahab untuk merebut kebun anggur itu dengan memfitnah Nabot melakukan kejahatan sampai Nabot dihukum mati. Pada akhirnya Tuhan marah dan mengutuk Ahab beserta seluruh keluarganya. Belajar dari hal itu, Tuhan gak mau ya adik-adik kita memiliki hati seperti Ahab dan Izabel. Jadi sebelum kita mendengarkan lesson pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama beribadah sebagai kakak Tuhan. Sebagai keluarga kakak. Bersyukur banget Tuhan, hari ini kita bisa punya kesempatan untuk mendengarkan firman Engkau yang luar biasa sekali. Bantu hati kita Tuhan dan pikiran kita untuk kita bisa fokus dan mendengarkan dan akhirnya aplikasikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah hari ini diambil dari Yunus pasal 1 yang bercerita tentang, ayo siapa yang tahu? Tentang seorang yang bernama Yunus. Wah, adik-adik pasti tahu ya tentang kisah ini. Yunus dan ikan yang besar. Mari kita simak. Suatu hari, hiduplah seseorang yang terkenal sangat bijaksana dan sering didatangi orang untuk ditanyakan nasihat. Ia bernama Yunus. Tuhan sangat mengasihi Yunus. Dan begitu pun sebaliknya Yunus sangat mengasihi Tuhan. Dengan ia taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ada suatu daerah bernama Niniwe, dekat daerah Yunus tinggal. Orang-orang bangsa Niniwe ini terkenal kejam, sangat jahat, bahkan serakah, dan banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga hal ini membuat Tuhan sangat marah dan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe dan memberitahu mereka bahwa Tuhan marah dan gak mau lagi mereka melakukan kejahatan itu. Mendengar perintah Tuhan, Yunus kemudian merasa takut karena dia tahu orang Niniwe itu jahat dan kejam. Sehingga ia kabur naik sebuah kapal ke Tarsis. Orang-orang di kapal itu tidak tahu adik-adik bahwa Yunus sedang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, sehingga Tuhan yang mengetahui bahwa Yunus berniat untuk kabur. Tuhan menurunkan angin ribut yang menyebabkan badai yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus sampai hancur. Seluruh orang-orang yang naik kapal itu jadi takut banget adik-adik. Mereka berjuang dengan menurunkan barang-barang yang ada di dalam kapal supaya meringankan kapal itu dan tetap mengapung di laut karena banyak bagian kapal yang bocor. Wah, gawat ya. Tapi Yunus malah tidur di ruangan kapal paling bawah, tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Jadi orang-orang di kapal itu membangunkan Yunus dan menyuruhnya berdoa kepada Tuhan Allah. Karena orang-orang di kapal itu gak berhasil berdoa sama Tuhan mereka yang bukan Tuhan sesungguhnya untuk menghentikan badai besar itu. Orang-orang kapal itu bertanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaan kamu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Akhirnya Yunus mengaku adik-adik bahwa ia adalah orang Ibrani yang takut akan Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan isinya. Ia mengaku juga bahwa ia sedang kabur dari misi yang Tuhan berikan untuk ia bisa pergi ke Niniwe. Maka orang-orang di dalam kapal itu segera menjadi takut dan bertanya-tanya, akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Yunus bilang, gak ada pilihan lain selain melemparku ke laut. Karena akulah yang menjadi penyebab kenapa badai ini ada. Mau tidak mau orang-orang itu melakukan persis apa yang dikatakan oleh Yunus. Dan segera badai itu reda. Di saat yang bersamaan, adik-adik tahu ya, ketika Yunus dilempar ke laut, ada ikan yang besar banget datang dan menelan Yunus. Lalu Yunus bertahan selama 3 hari di dalam perut ikan yang besar itu. Yunus menghabiskan waktu selama 3 hari
di dalam perut ikan besar itu dengan berdoa, meminta ampun dan berjanji pada Tuhan bahwa dia tidak akan pernah mengingkari lagi perintah Tuhan. Dia merenung banyak banget adik-adik. Dia sadar akan perbuatannya yang egois. Dia hampir saja membuat orang-orang yang di kapal itu kehilangan nyawanya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa Yunus dan membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus kembali ke daratan dengan selamat. Sejak itu, Yunus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, yakni pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan bahwa Tuhan tidak senang dengan perilaku bangsa Niniwe dan mereka semua perlu bertobat. Atau jika tidak, dalam 14 hari Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Begitulah cerita dari Yunus adik-adik. Gimana? Setelah mendengar kisah tadi adik-adik, seru banget ya. Bagaimana Yunus bisa masuk ke dalam perut ikan yang besar. Dan gak nyangka juga saat dia dilempar ke laut, ada ikan besar yang menelan dia loh. Wow, kakak gak bayangin gimana ya rasanya berada di dalam perut ikan besar itu. Pasti bau banget, terus gelap, menakutkan karena kita nggak tahu di dalam perut ikan yang besar itu ada apa aja adik-adik. Nah, hari ini kita belajar dari kisah Yunus. Awalnya kita bisa lihat Yunus orangnya sangat taat sama Tuhan. Tapi saat dia dikasih suatu perintah sama Tuhan, Yunus kehilangan kepercayaan diri dan dia merasa takut adik-adik. Sehingga ia memutuskan untuk menghindari perintah Tuhan. Untuk pergi ke Niniwe dengan naik sebuah kapal menuju ke daerah Tarsis. Yunus gak peduli dengan apa yang akan terjadi. Sehingga ketika badai datang menghantam kapalnya, dia justru memilih untuk tidur. Seperti tidak ada apa-apa. Namun, akibat perbuatannya, dia membahayakan nyawa orang-orang yang ada di dalam kapal itu adik-adik. Nah, suatu hal yang menarik, bagaimana kita pun tahu bahwa Tuhan gak suka sama hati Yunus yang memikirkan keselamatannya sendiri sehingga dia kabur. Tuhan mau ajarin Yunus bagaimana dia bisa punya hati yang benar, taat, bukan cuma terhadap hal-hal yang dia bisa lakukan dengan mudah, tapi juga termasuk hal-hal yang sulit dan kelihatannya mustahil. Tuhan pingin Yunus bisa mengasihi bangsa Niniwe dengan datang ke sana memberitahu teguran Tuhan akan perilaku mereka yang udah jahat dan kejam supaya mereka bisa bertobat. Nah, sama kayak kita hari ini adik-adik. Tuhan mau kita itu juga mengikuti perintah Tuhan, tapi gak setengah-setengah. Terutama dalam mengasihi orang walaupun terkadang susah melakukan contoh. Apakah adik-adik lebih suka menolong kakak, adik, atau mama di rumah? Atau hanya bermalas-malasan dan main game? Main game kelamaan sampai lupa makan. Menolong mereka di rumah itu bentuk kita belajar, mementingkan orang lain adik-adik. Terus contoh lainnya, apakah adik-adik masih mau dibangunin mama untuk sekolah? Atau sudah bisa bangun sendiri? Kalau adik-adik bisa membantu mama lebih pagi bangunnya, itu lebih baik. Dan adik-adik gak egois tidur kelamaan dan bikin mama susah pagi-pagi. Contoh lainnya. Contoh lagi ya. Apakah adik-adik pernah menolong orang yang kesusahan? Misalnya pengemis atau orang miskin yang adik-adik lihat di jalan. Pakaiannya lusuh dan tubuh mereka kurus, tanda kurangnya makan. Adik-adik bisa mulai belajar memberi sama mereka. Entah kasih makanan atau sisihkan uang jajan adik-adik untuk adik-adik berikan kepada mereka. Yuk adik-adik, mari kita memiliki hati yang mau memikirkan orang lain. Karena Tuhan Yesuslah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang tidak egois. To think about the goodness of the Lord. He
gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Wah, sangat bersyukur ya adik-adik. Hari ini kita bisa mendengarkan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Betul teman-teman, kita belajar dari Nabi Yunus dan ikan yang besar sekali. Mungkin kita sudah mendengarkan ceritanya berkali-kali. Tetapi kali ini kita bisa belajar bahwa Tuhan gak mau kita punya hati yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Seperti Nabi Yunus yang kabur dari perintah Tuhan dan bisa membahayakan orang lain. Tetapi kita mau belajar taat untuk melakukan perintah Tuhan demi membantu orang lain bertobat atau kembali kepada Tuhan. Betapapun itu susah dan menakutkan bagi kita. Yuk mari adik-adik kita semua semangat mengasihi orang lain. Sebelum ibadah hari ini kita akhiri, mari kita tutup di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kita boleh Tuhan ibadah kakak-kakak bersama Tuhan dan mendengarkan Tuhan kisah yang sangat luar biasa Tuhan. Dan kita juga bisa belajar Tuhan bagaimana Tuhan untuk kita bisa taat Tuhan akan perintah Engkau Tuhan dan mengasihi Tuhan orang-orang Tuhan yang ada di sekitar kita Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan kasih Engkau Tuhan di dalam hidup kita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi adik-adik minggu depan. Bye-bye.